Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Situasi Timur Tengah semakin memanas. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang sudah lama dikenal dengan sikap kerasnya, membuat pernyataan mengejutkan dalam sebuah konferensi pers internasional. Dengan raut wajah penuh emosi, Netanyahu berkata, "Indonesia terlalu banyak mencampuri urusan kami. Jika mereka tidak berhenti, kami punya cara untuk membuat mereka hancur." Pernyataan ini langsung mengguncang Jakarta. Media internasional dan nasional menyiarkan pernyataan tersebut selama berhari-hari. Rakyat Indonesia pun resah, bertanya-tanya, apa maksud Israel? Bagaimana mungkin sebuah negara ribuan kilometer jauhnya bisa menghancurkan Indonesia? Strategi gelap. Dalam rapat rahasia di Tel Aviv, Netanyahu dan penasihat militernya membahas rencana yang mereka sebut Operasi Bayangan. Targetnya bukan serangan militer langsung, melainkan serangan siber, provokasi ekonomi, dan propaganda untuk memecah belah Indonesia dari dalam. Beberapa langkah yang mereka rencanakan: menyusupkan narasi kebencian melalui media sosial untuk memecah belah rakyat Indonesia berdasarkan suku dan agama, membocorkan data penting milik lembaga keuangan Indonesia, menciptakan kepanikan di pasar modal, membiayai kelompok ekstrim di Indonesia agar membuat kerusuhan. Netanyahu percaya, kehancuran moral dan perpecahan akan lebih menghancurkan daripada serangan fisik. Indonesia melawan. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden baru, segera menyadari ancaman tersebut. Mereka mengadakan rapat darurat dengan para pakar siber, intelijen, dan ahli pertahanan. Badan Siber Nasional menggandeng para hacker putih terbaik, termasuk komunitas underground, untuk memukul balik serangan siber Israel. Sementara itu, para ulama, pemuka agama, dan tokoh masyarakat menyerukan persatuan, mengingatkan rakyat agar tidak mudah terprovokasi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagian 4. Konfrontasi di balik layar. Pertempuran tidak terjadi di medan perang, tetapi di server, media sosial, dan ekonomi. Ribuan serangan siber diarahkan ke situs pemerintah Indonesia, tapi sebagian besar berhasil dipatahkan. Israel menggandakan upaya menyebar hoaks dan video provokasi. Namun rakyat Indonesia makin sadar dan belajar untuk memeriksa fakta. Beberapa broker saham asing mencoba menggoyang pasar Indonesia, tetapi pemerintah menenangkan investor dengan transparansi dan kebijakan cepat. Akhir yang tak terduga, di akhir tahun, tekanan dunia internasional memaksa Netanyahu menghentikan operasi ini. Banyak negara, termasuk sekutu dekat Israel, menilai tindakan itu keterlaluan. Di sisi lain, rakyat Indonesia justru semakin solid. Persatuan nasional yang lahir dari ancaman bersama menjadikan Indonesia lebih kuat. Netanyahu pun menghadapi kritik keras di negerinya sendiri karena gagal menghancurkan Indonesia dan justru memperkuat musuhnya. Pelajaran berharga. Ancaman menghancurkan Indonesia berubah menjadi pelajaran nasional, bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa bukan hanya pada senjata, tetapi pada persatuan dan kesadaran rakyatnya. Operasi Bayangan Strategi Netanyahu. Di sebuah ruangan bawah tanah kantor Perdana Menteri di Yerusalem, Netanyahu bersama tim khusus Mossad dan pakar siber merancang detail Operasi Bayangan. Mereka menetapkan 3 tahap utama. Disinformasi terarah, membanjiri media sosial Indonesia dengan ribuan akun bot, menyebarkan video hoaks tentang konflik agama dan fitnah kepemimpin Indonesia, membeli akun influencer bayaran agar ikut menyebarkan provokasi. Serangan siber finansial, menargetkan sistem transaksi perbankan nasional, mencuri data nasabah penting untuk memeras, membobol pasar modal untuk membuat saham perusahaan BUMN anjlok. Provokasi, lapangan, mengalirkan dana besar ke kelompok ekstrim agar menyalakan kerusuhan di kota-kota besar. Menyusupkan provokator ke demo yang sudah ada agar berubah jadi kekerasan. Netanyahu percaya, jika Indonesia sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri, mereka tak akan sempat melawan. Kontra serangan hacker merah putih. Di Jakarta, Presiden memanggil orang-orang yang jarang muncul di berita, komunitas hacker putih. Mereka menamakan diri Garuda Cyber Defense, dipimpin oleh seorang hacker legendaris, Nusantara Ghost. Anggotanya mantan peretas,
ahli kriptografi, dan anak-anak muda jenius dari kampus teknologi. Langkah pertama, memetakan ribuan akun bot dan mengungkap pola penyebaran hoaks. Langkah kedua, melacak server asal serangan hingga ke Tel Aviv. Langkah ketiga, melancarkan serangan balasan untuk menutup ribuan akun bot dan membocorkan sebagian operasi rahasia Israel ke publik internasional. Hasilnya, serangan siber Israel melambat, dan sebagian rencana mereka terbongkar sebelum dijalankan. Pertemuan rahasia di Istanbul. Di tengah panasnya situasi, Indonesia mengirim delegasi rahasia ke Istanbul, Turki, untuk bertemu perwakilan beberapa negara sahabat. Negara-negara tersebut, termasuk Turki dan Malaysia, khawatir jika Israel berhasil, mereka pun bisa menjadi target berikutnya. Hasil pertemuan membuat jaringan kerjasama pertahanan siber, menyiapkan dana cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, melakukan kampanye internasional untuk membongkar rencana Israel. Israel panik, Netanyahu kaget, rencana operasi bayangan tak berjalan mulus. Hoaks mulai dibongkar netizen sendiri, jadi bumerang. Kerusuhan yang direncanakan gagal, karena rakyat saling menjaga. Media internasional menyoroti perang siber kotor Israel. Di Israel sendiri, muncul protes internal. Sebagian politisi menilai Netanyahu telah melampaui batas dan merusak nama baik Israel. Kebangkitan nasional. Ancaman besar ini justru menyatukan Indonesia. Tokoh agama lintas iman muncul di televisi menyerukan perdamaian. Generasi muda aktif melawan hoaks dan provokasi di media sosial. Ekonomi yang sempat goyah perlahan pulih karena kepercayaan rakyat. Bahkan di jalan-jalan, mural bertuliskan, "Persatuan adalah senjata terkuat kita" mulai bermunculan. Netanyahu mundur. Tekanan internasional dan masalah politik di dalam negeri membuat Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri. Di pengadilan, ia menghadapi tuduhan menyalahgunakan kekuasaan, membuat operasi rahasia ilegal, dan membahayakan stabilitas internasional. Rakyat Israel pun terbelah. Banyak yang kecewa karena reputasi mereka rusak. Indonesia yang sempat hampir jatuh, justru bangkit menjadi lebih kuat. Rakyat belajar, ancaman dari luar hanya bisa dihentikan jika bangsa ini tetap bersatu, kritis, dan tak mudah diadu domba. Nama Garuda Cyber Defense pun melegenda sebagai tameng digital pertama yang menyelamatkan negeri dari kehancuran. Pahlawan dunia maya, Nusantara Ghost. Nama aslinya Rendra Wiratama, seorang pemuda 29 tahun lulusan ITB. Dulu ia pernah jadi peretas nakal, tapi kini ia memimpin Garuda Cyber Defense dengan satu tekad, melindungi tanah air, walau tak pernah dikenal publik. Anggotanya datang dari latar belakang berbeda. Ayu Baitkuin, mahasiswi UI, ahli kriptografi dan social engineering. Rian Zerodai, mantan hacker underground, pakar exploit system. Bagas Firewall, pekerja biasa di perusahaan server, diam-diam sangat jenius. Hana Eclipse, gadis 19 tahun yang belum lulus kuliah, tetapi mampu membaca ribuan baris kode dalam semalam. Serangan balik. Puncak ketegangan terjadi saat Israel melancarkan serangan DDoS terbesar ke server KPU dan perbankan Indonesia. Malam itu, ruangan rahasia Garuda Cyber Defense penuh ketegangan. Lampu redup, suara, ketikan keyboard seperti senjata di medan perang. Nusantara Ghost memimpin serangan balasan. Kita tak hanya bertahan, sekarang kita balas. Target, server utama botnet mereka. Baitkuin berhasil menembus jaringan distribusi bot. Zerodai menemukan celah di panel kontrol, menanamkan skrip untuk mematikan ribuan bot. Firewall dan Eclipse menjaga agar pertahanan Indonesia tak runtuh. Serangan balasan ini hanya butuh beberapa jam, tapi hasilnya, ribuan akun bot Israel mati total. Untuk pertama kalinya, Israel sadar mereka tak melawan negara, tetapi rakyat yang terlatih dan bersatu. Pertarungan psikologis. Israel tidak tinggal diam. Mereka kirim email ancaman langsung ke anggota Garuda Cyber Defense, menawarkan uang miliaran agar berhenti, mengancam keluarga mereka, mengirim malware untuk melacak lokasi. Ayu Baitkuin menangis diam-diam saat ibunya dikirimi pesan ancaman. Zerodai pun hampir tergoda uang besar yang ditawarkan. Tapi Nusantara Ghost mengingatkan,
Kita ini garis terakhir. Kalau kita menyerah, tak ada lagi tameng untuk rakyat kita. Dengan tekad yang diperbarui, mereka lanjut bertahan. Dukungan tak terduga. Di saat terberat, datang pesan dari komunitas hacker putih di Turki, Malaysia, dan bahkan beberapa hacker anti-perang di Eropa. Kami bantu. Serangan kalian luar biasa. Kalian tak sendiri. Jaringan internasional ini membentuk tameng digital, proteksi tambahan yang membuat serangan Israel semakin sulit menembus. Misteri pengkhianat. Di tengah kemenangan kecil, Garuda Cyber Defense menyadari ada kebocoran internal. Beberapa serangan Israel terasa terlalu tepat sasaran. Mereka menelusuri jejak digital, dan kaget. Ada seseorang di Kementerian Penting Indonesia diam-diam menjadi informan Mossad. Orang ini menjual peta jaringan siber nasional demi uang. Nusantara Ghost melaporkan ke Presiden. Dalam operasi rahasia, informan ini akhirnya ditangkap. Berita itu tak pernah muncul di media. Demi menjaga stabilitas. Malam penentuan, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Israel melancarkan serangan akhir, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Target, mematikan sistem keuangan selama sehari penuh. Malam itu, Garuda Cyber Defense bekerja tanpa henti. Mata merah karena tak tidur. Tangan pegal mengetik ribuan baris skrip. Kopi, doa, dan tekad jadi senjata. Jam 3 pagi, serangan berhasil dipatahkan. Saat matahari terbit, rakyat Indonesia tetap bisa bertransaksi, merayakan kemerdekaan tanpa tahu bahwa perang senyap baru saja dimenangkan. Legenda baru, nama Garuda Cyber Defense, tidak pernah muncul di berita. Tapi di antara komunitas siber internasional, mereka menjadi legenda. Hacker putih yang menyelamatkan bangsanya. Anak-anak muda yang menolak menjual diri meski diancam dan ditawar kekayaan. Di sebuah kafe kecil, mereka berkumpul tanpa seragam. Hanya senyum kecil dan rasa puas di dada. Kita cuma rakyat biasa, kata Nusantara Ghost. Tapi kalau semua rakyat mau melawan, tak ada yang bisa menghancurkan Indonesia. Setelah badai, ancaman Israel telah berlalu. Tapi hidup para anggota Garuda Cyber Defense berubah selamanya. Mereka kembali ke keseharian kuliah, bekerja, atau hanya duduk di kafe langganan tapi tak lagi sama. Di luar, rakyat tak pernah tahu nama mereka. Tapi di hati mereka, ada beban baru. Rasa tanggung jawab untuk selalu siap bila bangsa dipanggil. Ayu Bait Queen. Ayu kembali ke kampus. Ia jadi lebih pendiam. Sering duduk sendiri di pojok perpustakaan. Coding hingga larut malam. Dalam diam, ia masih trauma akan ancaman yang pernah diterima ibunya. Suatu malam, seorang dosen mendekat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Ayu. Tapi ingat, kamu juga berhak hidup tenang. Ayu tersenyum kecil. Sadar, tak selamanya ia harus memikul beban itu sendirian. Rian, Zero Day. Rian, kembali bekerja sebagai teknisi jaringan di sebuah kantor kecil. Kadang, saat mengetik di depan layar, ia teringat tawaran uang miliaran yang pernah nyaris membuatnya goyah. Kalau waktu itu saya terima, apa jadinya? Pikirnya, rasa bersalah itu membuatnya aktif di komunitas hacker pemula, mengajarkan anak-anak muda untuk jadi whitehead, daripada memilih jalan cepat yang kelam. Hana Eclipse, masih 19 tahun. Hana jadi sosok misterius di kampusnya. Ia pernah absen kuliah berminggu-minggu, tak pernah menjelaskan alasannya. Beberapa teman penasaran, tapi ia hanya tersenyum. Cuma bantu negara, katanya singkat. Di rumah, ia membuat aplikasi edukasi siber gratis, berharap anak-anak Indonesia bisa lebih melek digital agar tak mudah termakan hoaks lagi. Bagas, Firewall. Bagas kembali bekerja sebagai stafid di kantor server. Hidupnya tampak normal, tapi setiap malam ia memeriksa log server secara obsesif. Takut ada serangan balasan. Dalam diam, ia membangun sistem deteksi dini untuk serangan siber, yang kelak disumbangkan ke pemerintah, tanpa nama, tanpa imbalan. Rendra Wiratama, sang pemimpin, hilang bak di telan bumi. Ia menolak semua tawaran jadi pejabat, konsultan keamanan, bahkan tawaran perusahaan raksasa teknologi luar negeri. Kabar terakhir, ia tinggal di kota kecil di Sumatera, membuka warung kopi dan mengajar anak-anak desa dasar-dasar coding.
Negara ini lebih butuh banyak programmer baik, katanya pada seorang kawan lama. Daripada satu hacker hebat, walau Israel mundur. Rumor beredar, ada sisa jaringan Mossad di Asia Tenggara. Mereka belum sepenuhnya menyerah. Mereka diam-diam merekrut mata-mata lokal, berharap suatu saat bisa kembali menyerang Indonesia. Garuda Cyber Defense tetap memantau. Meski tak lagi resmi, mereka bekerja dari bayang-bayang, saling berkirim pesan terenkripsi di malam hari. Sebuah janji, malam tanggal 17 Agustus berikutnya, semua anggota Garuda Cyber Defense berkumpul di tempat rahasia. Tak ada seremoni, hanya secangkir kopi, tawa kecil, dan rasa syukur. Nusantara Ghost mengangkat cangkir. Kalau bangsa ini diserang lagi, apapun bentuknya kita turun lagi. Mereka saling menatap, mengangguk. Janji itu tak pernah tercatat di kertas. Tapi itu cukup untuk memastikan, Indonesia tidak akan pernah bertarung sendirian. Bayangan di Bangkok, beberapa bulan setelah Netanyahu mundur, laporan mencurigakan muncul. Di Bangkok, Thailand, seorang pengusaha Indonesia mendengar percakapan dua pria berbahasa Ibrani di sebuah lounge hotel mewah. Topik mereka, koneksi lokal, serangan lanjutan, dan target Jakarta. Pengusaha itu diam-diam merekam percakapan, lalu mengirimkannya ke seorang teman lama, anggota Garuda Cyber Defense. Jaringan tersembunyi. Lewat investigasi digital, Garuda Cyber Defense menemukan jejak. Mossad masih punya sel tidur di Asia Tenggara. Mereka merekrut orang-orang lokal, pengusaha serakah, politisi oportunis, dan bahkan beberapa teknisi siber. Misi mereka, menyusup ke data pemerintah Indonesia, memetakan kelemahan baru sistem pertahanan siber, siapkan provokasi ekonomi lewat broker asing. Operasi rahasia, Nusantara Ghost dan tim berkumpul di sebuah villa terpencil di pinggiran Bandung. Ruangannya gelap, hanya layar laptop yang menyala. Kita tak punya izin resmi, tapi kalau kita tunggu, bisa terlambat, kata Rendra. Mereka sepakat melancarkan operasi Bayu Hitam, memetakan dan mengungkap jaringan Mossad sebelum menyerang. Jejak ke Kuala Lumpur. Penyelidikan digital membawa mereka ke Kuala Lumpur. Ada server rahasia yang jadi pusat koordinasi jaringan Mossad. Server ini terhubung dengan beberapa akun bank offshore di Singapura dan Seychelles. Bytecoin memimpin serangan diam-diam, berhasil mencuri data penting, nama-nama kontak lokal, rencana detail, serangan siber ke KPU dan PLN Indonesia, bukti transaksi. Jutaan dolar ditransfer ke rekening atas nama firma konsultan palsu. Dari data itu, muncul satu nama mengejutkan. Seorang konsultan IT senior yang selama ini dipercaya pemerintah Indonesia. Orang inilah yang diam-diam membuka pintu belakang ke jaringan data nasional. Tim Garuda Cyber Defense menyerahkan bukti ke unit khusus di Badan Intelijen Negara. Tak lama kemudian, pria itu ditangkap diam-diam, tak pernah muncul di berita. Pengejaran di Singapura, salah satu tokoh utama jaringan Mossad, yang dikenal dengan nama Sandi, Levy, kabur ke Singapura. Garuda Cyber Defense melacak lokasi apartemennya lewat sinyal ponsel. Bersama sahabat hacker dari Malaysia, mereka bekerja sepanjang malam, membobol kamera apartemen, mencuri data perjalanan Levy, mengirim info ke intelijen Singapura. Keesokan paginya, Levy ditangkap di Bandara Changi, sebelum sempat kabur ke Eropa. Konfrontasi di Bali, sisa jaringan Mossad mencoba rencana terakhir, menggelar pertemuan rahasia di sebuah villa mewah di Bali, membahas serangan balasan, sabotase pipa gas dan jaringan kelistrikan. Garuda Cyber Defense tak bisa bergerak sendiri. Mereka menghubungi pasukan khusus Indonesia. Malam itu, operasi senyap digelar. Suara angin, desiran laut, dan langkah cepat tim anti-teror. Pertempuran singkat terjadi, sisa jaringan Mossad ditangkap hidup-hidup. Hasil investigasi lengkap, bukti keterlibatan jaringan Mossad, nama-nama lokal, aliran uang. Tapi demi stabilitas nasional dan hubungan diplomatik, sebagian besar tak pernah dipublikasikan. Rakyat Indonesia hanya tahu sekilas, kelompok asing berhasil digagalkan. Tapi Garuda Cyber Defense tahu, ancaman itu nyata. Dan mereka berhasil mencegah bencana besar lagi. Di malam penuh bintang, Nusantara Ghost berdiri di pantai Bali, memandang laut.
Kita menang lagi. Tapi ini bukan akhir, gumamnya. Ia sadar, selalu akan ada bayangan yang mengintai. Tapi ia juga percaya, selalu akan ada anak-anak muda yang berani berdiri, meski tak dikenal siapapun. Nama aslinya, Rendra Wiratama. Lahir di Bandung dari keluarga sederhana. Anak tunggal yang lebih sering bicara dengan komputer daripada manusia. Ayahnya seorang teknisi listrik. Ibunya guru honorer. Rendra sejak kecil berbeda, pendiam, sering menatap layar lebih lama daripada tidur. Di usia 13, ia sudah membobol wifi tetangga bukan untuk nakal, tapi karena keluarga tak mampu membayar internet bulanan. Dunia bawah tanah. Saat SMA, Rendra menemukan forum hacker bawah tanah berbahasa Inggris. Nama samarannya waktu itu bukan Nusantara Ghost, tapi Darkren. Di sana ia belajar teknik phreaking untuk menelepon gratis, SQL injection untuk membobol database, social engineering untuk memancing data orang. Usia 17, Rendra sudah dikenal di forum gelap itu sebagai anak ajaib dari Asia. Suatu malam, Rendra iseng membobol situs lembaga keuangan kecil di luar negeri. Hanya untuk pamer di forum. Tapi aksinya terlacak. 2 minggu kemudian, polisi siber Indonesia mendatangi rumahnya. Ayahnya kaget, ibunya menangis. "Kamu pakai kepintaranmu untuk apa, Ren?" tanya sang ibu. Kasusnya tidak dibawa ke pengadilan karena ia masih di bawah umur. Tapi malam itu, Rendra untuk pertama kali sadar, bakatnya bisa jadi senjata berbahaya. Jalan tobat. Saat kuliah di ITB, Rendra bertemu dosen keamanan siber yang melihat potensinya. Alih-alih memarahi, sang dosen justru mengundangnya membantu proyek pertahanan siber kampus. "Kalau kamu jatuh ke sisi gelap, negara ini akan rugi besar," kata dosennya. Sejak itu, Darkren meninggal. Ia lahir kembali sebagai Nusantara Ghost, nama yang ia pilih agar selalu ingat akar dan tanah airnya. Kehidupan dua sisi. Siang, Rendra mahasiswa teladan, pendiam, sering terlihat di perpustakaan. Malam, ia menjelajah gelapnya dunia maya. Tapi kali ini bukan untuk merusak, melainkan untuk mengamati, mempelajari, dan mencari lubang agar bisa ditutup. Ia tak pernah sombong. Musuh terbesar hacker adalah rasa bangga, bisiknya dalam hati. Setelah lulus, bakatnya tercium perusahaan teknologi asing. Ia ditawari gaji miliaran, visa tinggal di luar negeri, dan kemewahan. Rendra menolak. Kalau semua anak muda pintar lari keluar, siapa yang jaga rumah? Katanya pada seorang teman. Ia memilih bekerja sebagai konsultan keamanan siber di Jakarta. Gaji pas-pasan, tapi dekat dengan misi yang ia yakini. Terbentuknya Garuda Cyber Defense tahun 2025. Saat ancaman Israel pertama tercium, pemerintah butuh tim rahasia. Rendra yang direkomendasikan oleh mantan dosennya. Dengan satu syarat, ia tak mau jadi ASN. Tak mau diatur birokrasi. Ingin memilih sendiri timnya. Akhirnya lahirlah Garuda Cyber Defense tim semi bayangan. Separuh resmi, separuh tak tercatat. Meski dikenal sebagai pemimpin dingin, ada sisi rapuh Rendra yang tak banyak tahu. Ia selalu membawa foto almarhum ibunya di dompet. Setiap malam, ia masih dihantui rasa bersalah atas kesalahan masa remaja. Kadang ia merasa kesepian, hidup di antara dua dunia nyata dan dunia digital. Hanya sedikit orang yang paham apa rasanya punya senjata sekuat ini di tangan, gumamnya. Rendra tak pernah menulis buku, tak pernah muncul di TV, tak pernah mencatatkan namanya. Tapi ia meninggalkan jejak, ratusan patch keamanan yang ia buat gratis untuk sistem lokal, panduan keamanan siber sederhana yang ia bagikan anonim di forum, komunitas hacker putih muda yang ia latih diam-diam. "Kalau aku hilang besok, paling tidak ada yang melanjutkan," katanya pada Bytecoin. Di antara ribuan pahlawan yang fotonya terpajang di dinding sekolah, takkan ada foto Nusantara Ghost. Tapi di server-server yang lebih aman, di anak-anak muda yang tak lagi mudah termakan hoaks, dan di jaringan keamanan siber nasional yang makin kuat, nama Nusantara Ghost tetap hidup, meski tak pernah disebut. Pahlawan sejati tak perlu dikenal, bisiknya di malam sunyi, menatap layar yang hanya bercahaya huruf-huruf hijau.